Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita kembali menyapa Bang Jepri Jebua. Apa kabar Abang? Kabar baik Mbak Mel. Ganteng nggak Bang hari ini pakai kacamata Bang? Terima kasih Mbak. Oke Bang, aku ada lihat ini di dalam sepekan terakhir ini koran Mimbar Umum banyak ini ya Bang, variasi yang menjadi berita utama kita. Benar, Dan aku Mbak lihat Mel. ini kayaknya di edisi Senin kemarin kita mulai dengan kasus ginjal akut di Sumut. Ini 8 orang meninggal dunia. Ini kayaknya udah bertambah juga kasusnya ya Bang ya. Orang yang meninggal dan masyarakat ini khawatirnya obat-obatnya itu. Obat-obat apa aja yang bisa kita gunakan untuk anak jika sakit. Karena kan selama ini kalau untuk anak itu biasa pakai sirup Bang. Iya Mbak Mel. Jadi ini malah katanya sirup yang tidak diperbolehkan. Dan musim sekarang ini memang sangat musimnya apa ya? Udah musim pancaroba musim penghujan ya Bang ya. Iya. Jadi banyak yang sakit, banyak yang jadi bingung nih. Ini mau kasih obat apa? Kalau misalnya ke dokter atau gimana? Perkembangannya gimana nih Bang? Bisa jelasin? Terima kasih ya Mbak Amel. Memang sampai saat ini koran Mimbar Umum terus fokus di tentang yang diawali dengan kesehatan gagal ginjal karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi diikuti oleh koran Mimbar Umum bahwasannya pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan tersebut dengan melakukan pelarangan. Tapi yang menjadi riskan saat ini pemerintah kontradiktif membuat masyarakat riuh melalui pernyataan-pernyataannya begitu. Itu pernyataan gimana? Misal dari BPOM ya, ini menjadi fokus kita bahwasannya ada 6.000 link jualan sirup. Jadi nih ini temuan BPOM ini sekitar ribuan link online ya Bang online, ya, jual secara online menjuali sirup. Obat-obat dalam bentuk obat sirup. sirup dijual di online, penjualan online ya. Jadi yang menjadi pertanyaan sebelum terjadi sebuah kejadian, di mana tindakan preventif dari BPOM? Dan kita juga masih terus melakukan pendalaman berita, mencoba melakukan investigasi. Dari mana sih izin penjual obat online itu? Apakah bisa digojek-gojekkan kayak kita berbelanja barang COD ini kan cukup berbahaya, kita tidak tahu keamanannya ya Bang. Keamanannya karena untuk membuka kita berjualan di online itu kan sangat mudah. Cuman untuk proses sertifikasi dan juga tentang kebagusan produk itu, kehalalannya juga dan lain sebagainya. Jadi ini BPOM ini sama dengan apa ya? Kalau kita bilangnya mendulang air di belanga ya katanya Mbak Abel. Terpecik muka sendiri. Tapi ini kan memang kalau misalnya obat-obat itu kan untuk penjualan itu setahu aku tuh ke ini ya Bang ya, ke Dinas Perdagangan. BPOM ini hanya untuk memeriksa obatnya itu memeriksa obat benar-benar aman buat masyarakat Indonesia. Iya, makanya itu Mbak Amel memang perlunya kontradiktif ya Bang jadinya ya antara Dinas Perdagangan dengan BPOM yang belum sinkron ya Bang dalam hal penjualan online ini ya Bang ya. Jadi itu tidak hanya juga BPOM, Dinas Perdagangan, juga di situ Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, juga BUMN. Di sini kan termasuk juga kalau distributor besarnya seperti Kimia Farma yang main di konsen dalam hal kesehatan, itu di mana peranannya? Karena yang online ini banyak malah obat-obat dari luar bisa masuk aja langsung ke Indonesia ya untuk sortirnya, istilahnya sortirnya kita nggak tahu gimana ya, karena kan biasanya itu ada sortirannya bahwa obat ini bagus apa enggak, gimana kondisinya, itu biasa lebih mahal ya kalau misalnya dari luar. Tapi malah karena ada penjualan online ini jadi kayak biasa aja masuk ya Bang ya.
Iya, jadi kan kemarin sempat dinyatakan pelarangan untuk secara masif keseluruhan untuk obat yang berjenis sirup. Sirup. Tapi beberapa hari, kalau tidak salah, rentang Sudah waktu dibuka 2 lagi. hari dibuka lagi dengan klasifikasi obat ini, obat ini, obat ini. Nah, jadi itu apakah sudah melalui uji laboratorium, adanya penelitian, sehingga dampaknya apa? Menjadi riuh di masyarakat. Apalagi ini kan sedang musim pancaroba, Mbak Ami. Iya. Kita habis melalui masa transisi dari COVID beralih ke musim yang Musim penghujan penyakit. panjang, musim penyakit ini Bang ya. Bahkan kemarin ada kita angkat ya Mbak Amir dalam minggu ini masalah COVID yang apa Baru namanya? ini ya, variasi COVID baru ya, varian baru SSB kalau tidak salah kemarin. Iya. Jadi itu Dinas Kesehatan Sumut mewanti-wanti itu akan muncul kembali. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana kebenarannya. Jadi kita sebagai insan manusia tetap menjaga kesehatan lah. Karena kita kayaknya udah 3 tahun ya Bang ya, 3 Iya, Mbak tahun Amel. tetap dengan pandemi seperti ini, kondisi kesehatan yang istilahnya masyarakat sudah mulai menemukan gimana cara-cara untuk menjalani kehidupan normal ya. Beradaptasi Tiba-tiba kembali lagi. balik lagi, riuh kasih lagi down. gitu ya Bang ya. Jadi jangan sampai lah ya seperti itu lagi ya. Kita minta pemerintah lah ini untuk Jadi kesiapannya ya Bang. Benar Mbak Amel. Jadi kemarin ada liputan wartawan kita bahwasannya di lingkungan tuh anak-anak banyak yang sakit, demam, sakit mata. Itu Tapi nggak tahu obatnya apa ya Bang ya. Iya. Bingung mau ngasih apa. Mau ke dokter, kalau untung ada BPJS bisa ya ke dokter, kalau enggak ya. Karena masih banyak juga yang nggak punya BPJS ya kan. Itulah Mbak Amel juga menjadi fokus kita ya tentang kemiskinan di Kota Medan ini. Iya. Jadi itu menjadi fokus rutin kita untuk mengangkat potret kemiskinan. Ini sudah sampai di edisi 23 ya Mbak Amel. Wow, sudah 23 orang miskin istilahnya Orang kita miskin, temukan di Mbak Kota Amel. Medan ini ya, yang tidak mendapatkan manfaat apapun dari pemerintah ya Bang ya. Buruh pabrik berharap Pemko beri fasilitas kesehatan gratis. Nah ini Loh, buruh pabrik kan setahu biasanya dari perusahaan itu ada dikasih BPJS kesehatan apa ya perusahaan itu. perusahaan. Jadi begini Mbak Amel, atas laporan wartawan dia melaporkan bahwasannya buruh pabrik ini bekerja di suatu perusahaan. Dia masih perusahaan yang tidak terlampau besar. Memang ada ketimpangan di situ. Perusahaan memberikan kesempatan untuk bekerja, tapi dengan catatan bekerja saja, tapi tidak ada fasilitas lain. Kalau mau bekerja silakan, ayo kerja. Tapi kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa, kami tidak sanggup memberikan dan lain sebagainya itu Mbak Amel. Jadi ini jadi kayak mana ya? Dilema ya Bang. Dilema Mbak Amel. Karena Saat cari ini kerja ini susah sekarang. Yang penting dapat duit aja, yang itunya bisa kerjain sendiri kayaknya ya. benar. Jadi warga sekarang yang dapat dikatakan menengah ke bawah itu untuk bisa bekerja saja, alhamdulillah Mbak Amel. Alhamdulillah ya, Jadi, bisa bekerja aja. Di situlah Mbak Amel bahwasannya ini warga Medan Johor ya, Kelurahan Kededuren, dia mengatakan bahwasannya biarlah kami berjuang untuk makan dan lain sebagainya, tapi untuk kesehatan itu tolong, karena untuk masuk rumah sakit itu sangat mahal. Dia bukan mau berpangku tangan. Karena kalaupun kayak aku pernah masuk ya Bang ya, aku punya BPJS dari kantor gitu kan, dan walaupun aku ada BPJS Bang, tapi dana yang aku keluarkan untuk rawat inap ya kemarin ya, rawat inap itu cukup besar per harinya, karena harus biaya makan orang yang jaga, transportasi, terus kadang ada juga yang misalnya kayak obat beli di luar, obat oke lah ditanggung, tapi kayak misalnya USG kayak kemarin mau USG-nya tidak ditanggung oleh karena rumah sakitnya tidak miliki USG yang bagus gitu kan, kita harus bayar USG di luar lagi. Jadi memang seperti itu sebenarnya keluar biaya gitu. Tapi dengan ada BPJS sebenarnya meringankan lah, agak meringankan. Jadi Mbak Amel,
hasil liputan kita nih ya. Ini ibu 2 orang anak pernah mengalami anaknya itu sakit. Jadi mau dilakukan operasi kecil di sebuah rumah sakit. Dia menceritakan kisahnya kan Mbak Amel. Namun karena ketidakbiayaan terpaksa dibawa pulang. Jadi dibawa ke perobatan alternatif. Jadi ketika diwawancarai kata si wartawan, ibu itu menangis. Dia mengenang ketidakmampuannya dulu saat berobat. Dan dia sudah berjuang. Dia sudah berjuang untuk mengurus kartu PBI BPJS PBI. Tapi tidak dapat juga ya Bang? Tidak dapat juga Mbak Amel. Jadi dia belakangan mendengar lagi bahwasannya pemerintah Kota Medan melalui Pak Wali Kota Bobi Nasution meminta warga untuk jemput bola ke dinas sosial untuk mengurus PBI, jangan tunggu sakit. Dia sempat, Sudah dilakukannya? sudah dilakukan, tapi hasilnya itu Mbak Amel tidak ada kejelasan di situ. Berarti masih belum istilahnya masih ada yang ditutupi dari program yang diberikan oleh Pemko Medan ini jadinya sepertinya Bang ya. Kita nggak tahu ya. Saya rasa Kelihatan dugaan. pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Pak Bobi selama ini dalam programnya cukup baik ya Mbak Amel. Mudah-mudahan terjadi lah, karena kan kemarin aku ada baca tuh Bang dari DPRD Medan. Kita sempat juga kita tuh podcast dengan Ibu Diaul Hayati ya. Iya. Dia cerita bahwa mudah-mudahan tahun 2023 ini kita udah national coverage ya. Jadi dengan hanya KTP Medan bisa berobat langsung ke rumah sakit. Mudah-mudahan bisa terwujud itu ya Bang. Jadi itu kan Mbak Amel memang masih wacana. Kita nggak tahu ke depannya. Karena masih belum, karena tahun 2023 sih. Karena ini kan juga mendekati tahun-tahun politik Mbak Amel. Jadi kita ketahui ya saat ini setiap reses itu ini dalam tanda kutip, mohon maaf, ini sudah menjadi rahasia umum bahwasannya dagangan-dagangan permudah identitas gratis, fasilitas kesehatan BPJS itu kan terus digaungkan tuh Mbak Amel. Jadi kita maunya kebaikan itu dilakukan tidak hanya dekat di tahun-tahun politik. Nanti ini belajar dari tahun-tahun sebelumnya atas investigasi koran mimbar umum yang Mbak Amel. Bahwasannya kolaborasi pemerintah dengan legislatif kita, wakil rakyat kita dalam pengurusan identitas, baik itu identitas jati diri, kesehatan, pendidikan, itu setiap dekat tahun politik itu akan bergerilya. Banyak ya Bang ya, jangan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Jadi maksudnya jangan sampai pada saat istilahnya sekarang ya 2023 2024 lah baru mulai mau dikeluarkan gitu. Tapi tahun-tahun kayak seperti tahun 2021 sampai 2022 ini ditahan dulu gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya Bang ya. Tapi pada prinsipnya kita mengapresiasi ya apapun saja dalam bentuk kebaikan. Tapi yang seperti Mbak Amel bilang tadi bahwasannya jangan melihat waktu gitu. Iya, jangan melihat waktu. Oke, Bang, aku boleh lihat ya Bang ya. Ini kayak kita ini sedikit kasus Sambo juga ya Bang ya tetap Kasus berjalan Sambo ya Bang masih ya. Kasus tetap berjalan untuk sidang pembunuhannya. Dan sampai terakhir kemarin ini ya Bang ya, kayaknya ada ada dugaan Bu Putri ya. Ada tudingan dari pengacaranya ya Bang ya. Pengacara menuding bahwa bukan hanya Brigadir dan Sambo yang menembak, tapi Putri gitu ya. Tapi itu penasihat hukum Sambo itu juga dia memberikan pembelaan bahwasannya jangan turut serta memberikan berita bohong, hoax. Itu Pak Febriansyah ya, pengacara dari Sambo, mantan Humas KPK. Oh gitu. Iya. Jadi semoga berjalan tetap lanjut. Ini akan tetap diikuti ya Bang ya, untuk apanya. Aku tunjukin kita sama-sama Bang, promosiin. Karena korannya milik Abang. Silakan Mbak Amel. Ini untuk Senin ya. Senin mimbar umum edisi Senin tentang kasus ginjal akut. Iya. Kita balik. Oke, ini tentang Sambo.
Sidang perdana pembunuhan Brigadir J, Sambo didudukkan di kursi pesakitan. Iya. Ini untuk edisi Selasa. Boleh potret kemiskinannya Mbak Amel? Oh iya, Ada. potret kemiskinannya. Tetap ada di setiap apa di Harinya. bawah ya. Setiap harinya ada di bawah nih, kayak ini nih Iya. potret kemiskinannya ya. Setiap hari ada di bawah. Oke, Bang. Ini tetap Sambo. Oh, ini tetap ada di atas ya. Iya. Yang ini kritisi, oh ya, BEM di UI kritisi 3 tahun Jokowi ya. Yang merasa Tapi lelah. tetap ya Mbak Amel, fokus mimbar itu Ada potret memperjuangkan hak-hak kemiskinan Iya. masyarakat. Secara keseluruhan masyarakat hanya mengharapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jadi menyuarakan Iya. suara Rakyat. Suara rakyat sih. Koran Mimbar Umum menyuarakan suara rakyat. Ini untuk edisi Jumat. Iya. Oh ini temuan BPOM di penjualan online ya Bang. Iya, ini yang tadi yang Mbak 6.000 Amel link kita ya. bahas, masalah penjualan obat melalui link ya. Iya, Iya. jual sirup berbayar. Oke Bang, kita promosi ini Bang. Koran Oke. Mimbar Umum bisa didapat di mana Bang? Dapat di seluruh Counter ya? counter yang ada di Kota Medan, di hampir di seluruh Di seluruh kota Medan dan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dengan harga 3.500. 3.500. Jadi kalau mau tahu lanjutan berita apa yang kita bahas hari ini, Silakan baca koran Mimbar Umum. sih keren. Oke Bang Jepri, makasih ya Mbak Bang atas Mel. waktunya. Kembali kasih. Ya. Oke pemirsa, begitulah mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.